Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbukti memang Prabowo sudah mulai meminggirkan pengaruh Jokowi di pemerintahannya. Kita ini masyarakat Indonesia sekarang ini sepertinya terbelah menjadi dua komponen saja di pemerintahan kita sekarang. Di dalam pemerintahan Prabowo ini banyak yang menginginkan Prabowo ini pecah dengan Jokowi. Sementara ada sebagian yang menginginkan Jokowi dan Prabowo tetap menjadi partner yang luar biasa. Kira-kira begitulah. Tapi kebanyakan pengamat dan lain pihak menginginkan Prabowo jangan mau diatur-atur oleh Jokowi. Kan itu keinginan masyarakat yang banyak sekarang ini. Dan menginginkan sebenarnya Prabowo melakukan tindakan yang luar biasa berlawanan dengan Jokowi. Tapi yang terlihat seakan-akan Prabowo mengikuti arahan-arahan dari Jokowi. Kan begitu sekarang ini. Dan jangan terkejut nanti kawan-kawan. Sebenarnya Prabowo tak sedikit pun mau mengikuti dari kehendak dari Jokowi di saat dia sedang memerintah sekarang ini. Tapi itu dilakukannya tentu saja dengan pelan-pelan. Dan saya rasa ini pasti. Suatu saat nanti alam akan membuat Prabowo tidak lagi bisa dianggap Prabowo sebagai Menteri Pertahanannya Jokowi. Yang di masyarakat sekarang kelihatan seperti itu. Dan kalau kita lihat dari awalnya, Prabowo mengakui endorse Pak Jokowi ini adalah kunci kemenangan dia. Dan dia membuktikan tindakannya dengan membawa Gibran menjadi wakil presiden itu. Jelas. Dan pada waktu pilkada pun, karena di saat pengajuan calon pilkada itu kan Jokowi kan masih berkuasa. Tentu itu diperlukan oleh Prabowo. Dan membawa Gibran itu diperlukan juga oleh Prabowo. Dan dukungan partai-partai yang pengaruhnya besar sekali dari pihak Jokowi itu diperlukan juga oleh Prabowo. Udah pasti. Dan tentu saja balas jasanya ada. Itu udah pasti dalam politik. Apa yang kita berikan dan apa yang akan kita terima. Dan dia telah membuktikan kepada Pak Jokowi. Dia memberikan menteri sampai 17 menteri yang diusulkan. Kira-kira begitulah. Karena ternyata menteri-menteri itu adalah menterinya Pak Jokowi dulu. Masuk dalam kabinetnya. Kemudian kepala-kepala badan. Banyak lagi di kepolisian dan macam-macam. Kepala badan nasional. Banyak juga yang dari yang dulunya. Dan ini memang sesuai juga dengan moto dia, keberlanjutan. Sebagian adalah komponen yang akan ditambahnya. Dan sebagian adalah keberlanjutan yang dijanjikannya kepada Pak Jokowi. Itu jelas di situ kan? Jelas. Namun yang tidak kita lihat berseberangannya Prabowo dengan Jokowi bagi pihak yang menginginkan Prabowo berlawanan dengan Jokowi, kita harus ingat bagaimana Prabowo akhirnya tidak setuju dengan revisi revisi keputusan MK nomor 60 yang meloloskan Kaisang kemarin itu. Di mana di belakang layar orang semua tahu Prabowo inilah yang mengatakan kepada Koalisi Indonesia Maju di DPR untuk tidak hadir pada waktu revisi keputusan MK nomor 60 itu. Sehingga tidak cukup quorum untuk hadir di DPR di saat mahasiswa menghendaki DPR tidak merevisi hal itu. Dan ini jelas di publik, walaupun di belakang layar itu adalah arahan Prabowo, jangan revisi keputusan MK yang menghambat Kaisang kan, menghambat Kaisang jadi calon gubernur. Artinya di situ dia sudah menampakkan dirinya, dia sama sekali tidak mau diatur oleh Jokowi. Bukankah Kaisang itu adalah putra Jokowi? Keputusan MK nomor 60 itu adalah untuk meloloskan Kaisang menjadi calon gubernur. Entah di mana kita tidak tahu. Tapi itu pas setelah Prabowo menang Pilpres. Kita tahu itu. Dan belum lama ini kalau kawan-kawan tahu ada rotasi besar-besaran di TNI, di ketentaraan kita. Artinya Prabowo secara tidak langsung dia mengatakan menghabisi orang-orang yang ada di barisan Jokowi. Seperti yang kita ketahui baik birokrasi dan segala macam instansi itu. Selama 10 tahun berkuasa Pak Jokowi, tangannya masuk ke daerah-daerah seperti itu. Kemarin besar-besaran rotasi di lingkungan TNI itu menyiratkan kepada kita. Udah mulai ada perubahan dibuatnya oleh Prabowo di situ. Orang-orang yang pro Jokowi menyingkirlah dulu.
tahun 2029 kalau Jokowi maju lagi, silakan. Kan itu saja yang tidak dikatakan oleh Prabowo. Kemudian apa lagi? PPN yang dinaikkan kemarin itu. Itu kan undang-undang yang dibuat PDIP bersama Jokowi tahun 2021. Menaikkan PPN 2025. Undang-undang itu dibuat tahun 2021. Apa artinya di situ? Kemudian Prabowo langsung membuat konferensi pers tidak jadi menaikkan PPN. Mungkin dalam praktiknya berbeda karena menteri yang melaksanakannya kan menteri peninggalan Jokowi. Kemudian yang terbaru, masalah Jokowi masuk ke dalam nominasi orang terkorup sedunia. Prabowo dan jajarannya Koalisi Indonesia Maju kan diam aja. Tidak mempermasalahkan hal itu, diam. Apa artinya di situ? Kalaulah seorang presiden, mantan presidennya dikatakan seperti itu, kalau dari segi komunikasi politik ke dunia, dia harus menyatakan kepada dunia, kami tak apa-apa aja kok. Karena begitu kita, seorang anggota keluarga kita itu dihina, walaupun memang hina anggota keluarga kita itu, secara logikanya, keluar dia akan katakan, tidak mau dihina anggota keluarganya. Walaupun memang hina, sama seperti kita orang Islam. Kalau seandainya orang itu dihina, orang Islam, ada orang lain yang menghina orang Islam tersebut, kita tentu saja sakit hati. Namun sampai saat ini, Prabowo kan tidak ada, atau Koalisi Indonesia Maju tak ada statement apapun tentang, atau komentar apapun tentang nominasi korupsinya Jokowi tersebut. Itu dari segi politik kita bisa melihatnya. Apa artinya, apa arti semua itu bagi Prabowo dan Jokowi. Dan ini yang sangat mengagetkan sekali yang baru-baru ini terjadi. Susmi Dasko mengatakan bahwa ada pembelian ATK di nasional ini, alat tulis kantor, sampai 44 triliun, 44.000 triliun. Apa artinya di situ? Keinginan kita untuk menaikkan pajak kemarin itu, PPN itu, kemungkinan masuk, prediksi masuknya sekitar 60.000 triliun sampai 70.000 triliun. Sementara ini pemborosan menurut Susmi Dasko yang sudah diarahkan oleh Prabowo ada sekitar 44.000 triliun hanya untuk pembelian alat tulis kantor. Itu diminta dihemat oleh Susmi Dasko. Karena saat ini kita sudah memakai sistem komputerisasi semuanya. Apa artinya itu lagi? Artinya undang-undang tahun 2021 yang diundangkan oleh Jokowi dengan Sri Mulyani, dengan PDI, itu diejek oleh Prabowo. Di sini kali bisa dihemat sebenarnya. Ngapain harus menaikkan PPN? Artinya dia tidak ikut dengan keinginan atau arahan dari rezim sebelumnya. Dan yang lebih mengejutkan sekarang ini, Susmi Dasko juga menyebutkan akan meninjau proyek-proyek strategis nasional yang menghambur-hamburkan kekayaan negara. Jelas dikatakan oleh Susmi Dasko. Apa artinya di situ? Jokowi mengharapkan IKN kan? Jokowi sudah memberikan konsesi kepada PSN-PSN seperti PIK dan lain-lain. Apa artinya di situ? Prabowo sudah mulai menghambat, pelan-pelan dihambatnya. Ini yang tak beres ini. Dia bereskan sekarang. Dia katakan dulu, dia komentarkan dulu. Apa nanti tindakan yang akan dilakukan oleh orang yang pro Jokowi? Sementara kita orang yang pro ingin Prabowo itu tidak dihandle lagi oleh Jokowi. Kalau ada tindakan tertentu nanti akan dibuat tindakan baru oleh Prabowo. Itu artinya dari segi politik. Nah, alam biasanya seperti itu. Ada tindakan-tindakan yang salah dari rezim yang lama, kemudian rezim baru yang menanggungnya. Tentu saja rezim yang baru ini takkan mau menanggung, walaupun katanya ingin melanjutkan IKN, melanjutkan yang lain-lain. Tapi itu kan narasi sebelum dia dipilih. Tapi ternyata kalau seandainya itu menganiaya rakyat, menzolimi rakyat, menghabisi kekayaan negara, itu tak perlu dilakukan. Sama juga kita berjanji, misalnya mau maling, dan tidak jadi kita tepati janji kita untuk maling tersebut.
berpahala kita tidak menepati janji tersebut. Berpahala kita kalau mungkir janji tersebut. Itulah yang dilakukan oleh Prabowo sekarang ini. Itu namanya alami, natural. Beban yang seharusnya tidak ditanggung dia, jangan ditanggungnya. Harus diberikan kepada orang yang membuat beban tersebut. Jadi alasan bahwasanya Prabowo akan seterusnya di bawah kungkungan Jokowi itu nonsens semua. Bukti-bukti mungkin Prabowo tak mau menyebutkannya karena ada segan. Karena memang dia dimenangkan, kemenangan kunci dia itu adalah dari Jokowi. Itu udah pasti. Tapi apakah seluruhnya akan diikutinya Jokowi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu akan menghabisi dirinya sendiri. Kalau seandainya dia terus-terusan mengikuti Jokowi, dia akan menghinakan dirinya sendiri. Sehingga kalau dia maju 2029 nanti, rakyat akan menilai Prabowo cuma kacung. Nggak mungkin rakyat mau milih-milih dia kan? Itu juga diperhitungkan oleh ahli-ahli di belakang Prabowo. Terima kasih.